Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Ini cukup penting bagi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena ketika kita membuat suatu usaha, di awal kita akan mengeluarkan modal yang lumayan, atau paling tidak kita mengeluarkan modal baik berupa cash maupun berupa barang yang memiliki nilai dalam artian nilai uang di situ. Misalnya kalian membuka warung seblak atau kios seblak, kalian sudah punya mejanya, kalian sudah punya kursinya. Nah, kalau dinilai, maka meja dan kursi tersebut pasti memiliki nilainya, nilai berupa rupiah ya. Misalnya mejanya tuh kalian sudah punya sendiri, tapi kalau dinilai harganya 200 ribu. Nah, itu yang dinamakan modal, baik berupa aset maupun berupa cash. Nah, modal ini yang nantinya harus kita hitung kapan modal yang kita keluarkan ini bisa kembali lagi, atau istilahnya break even point, atau kalau bahasa Indonesia balik modal. Minimal balik modal dulu. Kita tahu kapan kita balik modal. Kapan modal yang sudah kita keluarkan, modal yang sudah kita belanjakan itu kembali. Jadi misalnya modalnya 500 ribu, ya kapan kita bisa mendapatkan profit sebesar 500 ribu. Itu penting. Kenapa? Karena untuk perkembangan atau growth-nya perusahaan kita itu seberapa cepat dan seberapa banyak yang harus kita produksi. Ini penting. Tadi pengelolaan keuangan untuk startup bisnis itu sangat penting, karena kalau kalian membuat sebuah usaha hanya dengan yang penting bikin dulu, modalnya udah ada, udah jalan aja dulu, tanpa kalian memperhitungkan kapan kalian bisa balik modal, kapan kalian mulai mendapatkan profitnya, itu akan menjadi suatu pekerjaan yang bukan sia-sia, cuman kalian jalan tapi tidak tahu arah kalian mau kemana, tujuannya mau kemana. Maka guide-nya adalah pengelolaan keuangan. Jadi simpelnya adalah ketika usaha kalian berjalan dengan baik, berjalan pada track yang benar, maka kalian harus bisa menentukan kapan kalian balik modal, kapan kalian ada di posisi break even point. Baru setelah itu kalian bisa menetapkan kapan mau membuka cabang baru, kapan mau memperbesar kiosnya, kapan mau ekspansi dan sebagainya. Maka itu perlu, dasarnya yang digunakan adalah pengelolaan keuangan. Kalau belum break even point terus mau buka lagi, ya boleh aja sih sebenarnya, cuman itu akan memberatkan modal kita, memberatkan keuangan kita. Tapi ketika kita sudah tahu dengan jelas, oh pada fase ini kita udah break even point, maka harusnya 1 bulan lagi kita bisa dapat profit sekian, dapat keuntungan sekian. Nah, dari keuntungan sekian itu separuhnya kita gunakan untuk ekspansi, separuhnya lagi kita gunakan nantinya untuk pengurusan franchise dan sebagainya. Jadi dasarnya itu adalah untuk pengambilan keputusan yang lain menggunakan pengelolaan keuangan. Nah, bagaimana mengukur kelayakan usaha? Keuntungan itu didapat dari pendapatan dikurangi total biaya. Jadi misalnya kalian tadi buat sebuah warung seblak misalnya, maka ketika total biaya kalian dalam memproduksi 1 mangkok seblak itu 8.000, lalu kalian jual dengan 10.000, maka 2.000-nya adalah sebagai keuntungan kalian. Itu simpel ya, semua orang tahu, dan sesuatu yang piece of cake mudah. Nah, biayanya sendiri itu ada 2. Biaya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang setiap bulan itu selalu ada. Biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Jadi mau bulannya 30 hari, 31 hari, 28 hari,
biayanya tidak berubah. Contohnya gaji karyawan tetap. Gaji karyawan tetap yang bulanan itu biasanya tidak berubah. Misalnya gaji karyawan sebulan 2 juta, maka mau dia masuk tiap hari ya 2 juta, masuknya setengah bulan doang ya 2 juta, maka gaji ini tidak akan berubah sama sekali nominalnya. Itu dinamakan fixed cost atau biaya sewa toko. Biaya sewa toko itu misalnya kalau sebulan sewanya 2 juta, maka setiap bulan kita akan mengeluarkan biaya sebanyak 2 juta. Nah, ini dinamakan fixed cost. Biaya-biaya yang tidak akan berubah dengan kondisi apapun. Misalnya kosan kalian kan ngekos. Mau kalian tempati atau tidak kalian tempati, kalian tetap harus bayar biaya sewa kos. Entah itu bulanan, setengah tahunan, atau setahunan, itu akan selalu dibayarkan. Jadi itu biaya yang tidak akan hilang, akan selalu dikeluarkan tiap bulannya. Yang kedua adalah variable cost. Variable cost ini adalah biaya yang berubah-ubah. Bisa ada, bisa nggak ada, bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit, tergantung penggunaan. Misalnya biaya bahan baku. Kalau kalian lagi rame, sebelahnya lagi rame, kalian bisa mengeluarkan biaya bahan baku yang banyak. Atau misalnya harganya berubah. Harga kerupuk misalnya hari ini 2.000, besok jadi 3.000. Ini berubah karena ini dinamakan variable cost atau biaya yang tidak tetap. Berubah-berubah biayanya. Kemudian listrik. Listrik itu tergantung penggunaan. Kalau kita berbicara tentang listrik token, kalau bulan ini kita banyak buka dan bulan depan bukanya nggak terlalu banyak karena libur lebaran dan sebagainya, maka biaya listrik masih akan berbeda. Kemudian air juga sama. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini biaya yang dikeluarkan untuk orang-orang yang kerjanya harian. Jadi misalnya dalam sebulan dia cuma kerja 2 hari, maka kita cuma mengeluarkan biaya untuk 2 hari aja. Tapi kalau dia di bulan berikutnya warung atau kios kalian rame, butuh tenaga bantuan 10 hari, ya kita kan bayar 10 hari. Nah, itu yang membedakan fixed cost dan variable cost. Paham ya bedanya? Fixed cost itu biaya tetap yang tidak akan berubah nominalnya selama proses produksinya berlangsung, tidak akan berubah. Sedangkan variable cost itu bisa berubah tergantung dengan penggunaan lama dan banyak hal lainnya. Paham ya bedanya ya, fixed cost dan variable cost. Ini ilustrasi simpelnya. Fixed cost itu mau kita produksi unitnya berapapun tidak akan berubah. Misalnya tadi kayak sewa toko, kita mau jualan selama 1 hari dengan produksi seblak 10 mangkok. Dengan kita jualan 30 hari dengan produksi jumlah porsinya 700, biayanya tidak akan berubah sama. Nah, sedangkan variable cost dia akan berubah mengikuti jumlah unit produksinya. Semakin tinggi jumlah produksinya, maka akan semakin tinggi juga variable cost-nya. Atau tiba-tiba ada perubahan harga, maka juga akan semakin tinggi variable cost-nya. Intinya seperti itu, ketika jumlah produksi unitnya meningkat, maka variable cost akan meningkat, sedangkan fixed cost akan tetap tidak berubah sama sekali. Nah, ini adalah ilustrasi terkait break even point atau titik impas atau balik modal. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa ketika kita memulai sebuah usaha, maka kita harus menentukan kapan kita masuk ke fase break even point atau titik impas. Jadi seluruh modal yang kita keluarkan itu kita terima kembali pada fase berapa. Maksudnya pada produksi yang keberapa kita menerima kembali biaya yang kita keluarkan. Rumusnya itu Q sama dengan fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Yang kita ingin total cost ini adalah penjumlahan antara variable cost dan fixed cost. Nah, yang merah ini salesnya. Nah, ketika penjualan ini di bawah garis total cost, maka asumsinya kita masih mengalami kerugian. Kenapa kerugian? Karena
modal yang kita keluarkan lebih tinggi daripada apa yang kita dapatkan. Nah, tapi ketika salesnya di atas garis total cost, maka kita akan mendapatkan profit karena total biaya yang kita keluarkan itu lebih sedikit daripada penerimaan yang kita dapat dari penjualan. Simpelnya seperti ini. Nah, titik BEP ini adalah titik penting di mana kita nanti bisa menentukan kelanjutan usaha kita, mau tetap seperti itu dulu atau nanti ekspansi ke lain atau membesarkan kios dan sebagainya. Paham ya tentang break even point ini? Yang pertama adalah tadi tentukan fixed cost dulu, fixed costnya berapa, sewa kiosnya berapa, kemudian gaji karyawannya berapa, sesuatu yang fix yang tidak akan berubah selama usaha berapapun jumlah produksinya. Kemudian yang kedua tentukan variabel cost-nya, harga bahan bakunya, listrik, air, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tentukan harga produksi. Keempat, tentukan harga jual dan target penjualannya. Jadi untuk mencapai, kan tadi bisa dihitung ya, kuantitasnya berapa, kuantitasnya sekian, maka ditentukan target penjualannya berapa. Baru yang terakhir menentukan break even point. Tentukan harga produksi itu tadi jumlah totalnya itu antara fixed cost dan variable cost ditambah jadi harga produksi. Kemudian tentukan harga jualnya, misalnya fixed cost dan variable cost ditambah itu jadi 2000 ya, maka tentukan harga jualnya 2500 atau 3000, itu terserah dan tinggal dikalikan target penjualannya mau berapa, kuantitas penjualannya mau berapa, maka akan ketemu BEP nya. Sebagai contoh, misalnya suatu perusahaan menghasilkan produknya dengan biaya variabel per unit 4000 dan harga jualnya 12000. Pihak manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari operasinya sebesar 2 juta. Yang artinya biaya tetap ini adalah fixed cost. Fixed cost-nya 2 juta, biaya variabel per unitnya 4000 dan harga jualnya per unit 12000. Mari kita hitung. Pertanyaannya, jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai BEP. Jadi tadi yang mencari jumlah unitnya untuk mencapai BEP. Kemudian yang kedua, gambarkan titik impas tersebut dalam satu diagram. Penyelesaiannya, kita data dulu variabel cost-nya 4000 per unit. Kemudian harga jualnya, price-nya 12000 dan fixed cost-nya 2 juta. Maka caranya adalah seperti ini. Kuantitas BEP-nya adalah fixed cost dibagi price, harga, dikurangi variable cost. Jadi karena fixed cost-nya 2 juta, harganya 12.000 dan variable cost-nya 4.000, maka jumlah unit produk yang harus dijual untuk mencapai fase break even point atau mencapai fase titik impas adalah 250 unit. Jadi selama kalian belum mampu memproduksi barang atau makanan tersebut sebanyak 250 unit, maka kalian masih ada pada fase loss atau rugi. Tapi ketika minimal kalian mencapai target 250 unit, maka kalian akan balik modal. Asumsinya harganya sama 12.000, biaya variabelnya 4.000 dan fixed cost-nya 2 juta. Maka ketika kalian mencapai 250 unit produk, kalian akan terjual, 250 unitnya terjual, maka kalian akan mencapai fase break even point. Ketika lebih dari itu, maka kalian akan mendapatkan profit dari modal yang sudah dikeluarkan. Nah, untuk mencari total revenue-nya atau pendapatnya tinggal dikali aja. TR itu total revenue ya, total pendapatan. Jadi tinggal kuantitasnya dikali harganya. Nah, berarti 250 dikali 12 juta. Pendapatan yang kalian terima dari penjualan 250 unit itu 3 juta. Tinggal dikali aja 4.000 dikali 250 berapa? Kali 250 unit 1 juta
kemudian fixed cost-nya 2 juta, maka 1 juta tambah 2 juta 3 juta. Sama ya berarti ya. Pendapatannya 3 juta, biaya total cost-nya 3 juta. Maka break even point atau titik impas yang dikeluarkan dan yang didapatkan sama. Asumsi BEP. Jadi BEP itu harus ada asumsi-asumsi khusus yang tidak boleh dilanggar untuk menentukan BEP ini. Yang pertama, harga jual produk harus tetap. Jadi ketika kalian menjual produk, harganya tidak boleh berubah-ubah. Harus tetap. Misalnya tadi 12.000 ya. Sampai 250 produk terjual itu harus 12.000 harganya. Tidak boleh tiba-tiba di penjualan ke 100 kalian turunkan harganya atau naikkan harganya. Maka nanti asumsi BEP-nya akan berubah lagi. Ini yang kekurangan BEP adalah itu. Tidak bisa merubah harga jual. Yang kedua, tidak menggunakan lebih dari satu jenis produk. Apabila menggunakan lebih dari satu jenis produk, maka menggunakan perhitungan analisa BEP tersendiri. Kalau rumus yang tadi diberikan adalah asumsinya satu produk. Jadi misalnya seblak ya cuma seblak, tidak bisa digabung dengan bakso atau mie ayam dan sebagainya. Kemudian produksinya harus konstan, tidak boleh berubah-ubah. Nah, kemudian yang terakhir, semua biaya besaran produksinya dapat diukur secara realistik. Jadi variabel cost-nya benar-benar bisa diukur 4.000. Nah, itu asumsi yang harus dibangun ketika menghitung BEP dengan rumus yang tadi. Ini sedikit mungkin asing buat kalian karena ini adalah isi dari laporan keuangan yang biasanya dipelajari orang-orang ekonomi. Jadi laporan keuangan itu berisi 5 sebenarnya. Yang pertama balance sheet, neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat ekuitas pemilik, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Neraca itu berisi tentang aset-aset kalian. Jadi uang cashnya berapa, aset-aset dalam bentuk barangnya berapa, nilainya, hutangnya berapa. Jadi berhubungan dengan kekayaan kalian. Kalian punya kekayaan berapa aja. Itu neraca, isinya neraca itu. Kemudian kalau laporan laba rugi adalah isinya adalah rangkuman jual beli yang kalian lakukan. Kalian jual berapa, dikurangi biaya berapa, nanti akan kelihatan laba atau ruginya. Simpelnya seperti itu laporan laba rugi. Laporan arus kas ini adalah berisi tentang aliran dari kas kalian. Kas itu maksudnya aliran dari uang kalian. Uang kalian tuh dipakai buat apa aja, yang laporan arus kas. Ekuitas pemilik itu menggambarkan berapa modal yang dimiliki oleh pemilik dan seterusnya. Nah, catatan atas laporan keuangan ini adalah catatan-catatan yang tidak tercantum di keempat laporan sebelumnya yang harus diketahui oleh orang lain. Biasanya yang selengkap ini itu dilakukan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Kalau belum terdaftar sebenarnya tidak perlu selengkap ini, cuman perlu neraca, laba rugi, arus kas. Kalau untuk startup kecil ya atau usaha kecil nggak perlu selengkap itu. Nah, ini adalah contoh neraca. Jadi neraca itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. Aktiva, yang di sebelah kiri itu aktiva, benar-benar kekayaan kalian. Di sebelah kiri, aset yang kalian miliki. Yang di sebelah kanan itu pasiva, utang dan modal. Kenapa modal dianggap sebagai utang? Karena pada bisnis, ketika kita mengeluarkan uang untuk modal bisnis, maka uang itu harus kembali. Jadi asumsinya pada bisnis itu uang pribadi itu ya uang pribadi, uang perusahaan ya uang perusahaan. Kalau kalian menginvestasikan modal kalian ke dalam sebuah usaha, ya maka nantinya usaha tersebut harus mengembalikan uang kalian. Makanya modal itu ada di sebelah kanan, di sebelah menjadi bagian dari pasiva. Nah,
kalau kita lihat di sebelah kiri di aktiva itu ada kas. Kas itu adalah uang kalian, baik berupa uang tunai yang kalian pegang sendiri maupun uang yang ada di bank. Itu dinamakan kas. Berapa jumlah uang yang kalian miliki. Piutang itu adalah misalnya gini. Piutang itu misalnya kalian punya usaha jual beli sepatu. Terus kalian jual sepatu ke teman kalian. Teman kalian bilang bond dulu ya atau bayarnya nanti. Nah, itu dinamakan piutang. Piutang itu penjualan yang belum tertagih. Jadi kalian jual dalam bentuk kredit misalnya. Kalian udah notanya masih kalian pegang tapi barangnya udah laku dibeli teman kalian. Kertas nota ini yang dinamakan piutang karena nanti bisa menjadi uang ketika sudah dibayar. Itu dinamakan piutang. Piutang ini menjadi aset kita karena nanti akhirnya akan berubah menjadi uang. Dan yang ketiga persediaan. Persediaan itu adalah barang persediaan kita. Misalnya tadi kita usaha sepatu. Nah, sepatu-sepatu yang belum terjual ini dinamakan persediaan. Dia punya nilai dan dia merupakan aset yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki. Kemudian yang keempat peralatan. Peralatan misalnya meja kursi yang sudah kita beli itu menjadi aset kita atau kekayaan kita. Kemudian kendaraan juga termasuk aset. Ini ada banyak lagi, cuman ini contoh aja sih. Dan sebenarnya cukup berat buat kalian karena memang tidak mendalami ini. Dan di sisi pasifa itu ada utang dagang atau utang lembaga keuangan. Utang dagang itu misalnya kalian kulakan sepatu, kalian belinya hutang misalnya kredit. Nah itu jadi utang dagang. Utang lembaga keuangan kalau kalian bisa mengajukan kredit ke bank dan sebagainya. Terus modal sendiri itu harus dikembalikan. Jadi dia ada di sisi pasifa. Nah ini adalah contoh laba rugi. Jadi tadi yang saya bilang transaksi yang terjadi, penjualannya berapa, dikurangi harga pokok produksinya, dikurangi biaya administrasi dan lain-lain, maka akan didapat labanya berapa, laba atau ruginya berapa. Ini nanti masih ada depresiasi, masih ada bunga bank dan sebagainya, masih ada pajak, baru didapatkan laba bersih. Tapi untuk usaha kecil yang perlu kalian tahu adalah penjualan bersihnya berapa, biaya-biayanya berapa aja. Depresiasi sepertinya belum perlu untuk diketahui, belum perlu untuk dimasukkan. Bunga bank mungkin bisa masuk karena kalau kalian menggunakan bank akan selalu ada administrasi dan bunga bank. Pajak untuk UMKM di bawah omset di bawah 4,5 miliar masih kena 0,5%. Jadi bolehlah dimasukkan. Nah ini cash flow-nya. Jadi uangnya digunakan untuk apa aja? Bisa saldo awal kasnya 10.000, kemudian ada masuk 40.000, terus masuk lagi 100.000, dikurangi dan sebagainya. Jadi ini aliran arus kas kalian, uangnya itu kemana aja, masuk berapa, keluar berapa, ini menjadi aliran arus kas yang perlu dicatat. Jadi kalian akan tahu uang kalian itu banyak dihabiskan di pos-pos mana aja. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang working capital. Sebenarnya ini tidak terlalu penting buat pemula, maksudnya buat entrepreneur yang baru mau menjalankan usaha tidak terlalu penting karena biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah jalan, sudah besar, perhitungan-perhitungan seperti ini. Kalau untuk pemula ya cukup BEP aja semua sudah cukup. Working capital ini merupakan ukuran keuangan yang mewakili likuiditas. Likuiditas itu adalah apa ya? Likuiditas itu bahasa simpelnya adalah cairnya usaha, bukan cairnya usaha, cairnya keuangan. Jadi seberapa banyak kita bisa cepat membayar hutang atau membeli sesuatu, dinamakan likuiditas, operasi yang tersedia untuk bisnis. Jadi seberapa gampang kita mendapatkan uang untuk urusan bisnis, misalnya membeli sesuatu, membeli bahan baku, membeli peralatan dan sebagainya. Itu bisa diukur dengan net operating working capital atau modal kerja operasi. Rumusnya operating current asset, aset lancar operasi dikurangi hutang lancar operasi. Aset itu aktiva tajir, liabilities itu pasifa. Nah, yang termasuk current asset itu kas, piutang, dan persediaan. Yang termasuk current liability itu hutang dagang dan pajak. Yang tadi di slide sebelumnya yang sebelah kanan ya.
Kemudian bisa juga menggunakan net operating capital. Ini caranya adalah net operating working capital yang di atas ditambah fixed asset. Ini contoh perhitungan aja, net operating working capital UD alpha zeta tadi ya, kas piutang dagang persediaan dikurangi utang dagang. Net operating working capitalnya 30.000, sedangkan perhitungan modal operasi fungsinya 430.000. Ini working capital management digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memiliki arus kas yang cukup. Jadi gini, kadangkala ada sebuah pengusaha yang, loh, jualanku tuh laku, barangku laku semua, tapi aku nggak punya uang cash buat bayar supplier, buat beli sesuatu itu nggak punya uang cash, tapi jualanku laku semua. Nah, ini yang dinamakan working capital management. Perusahaan harus memastikan bahwa dia bisa melanjutkan operasinya dan memiliki arus kas atau cash yang cukup untuk memenuhi utang jangka pendek yang jatuh tempo dan biaya operasional yang akan datang. Jadi kayak tadi saya ceritakan, seorang pengusaha itu kadang merasa bahwa lu jualanku laku semua, keluar semua kok, aku tidak bisa bayar utang ke supplier misalnya. Jadi ada yang salah dengan arus kasnya, maka itu harus dibenahi di situ. Maka perlu dipertimbangkan cash conversion cycle atau ROIC, return on investment capital, atau juga COC, cost of capital. Areanya bisa ada di cash management, jadi cash managementnya harus lebih bagus. Misalnya beli peralatan yang tidak penting itu dipending dulu, yang tidak urgent dipending dulu, didahulukan yang penting-penting dulu, misalnya hutang yang jatuh tempo. Kemudian inventory manajemennya juga harus jelas, kalau barangnya masih banyak yang tidak perlu mendatangkan barang lagi. Kemudian AR management, AR itu account receivable piutang, yang tadi misalnya kalian jual terus teman kalian belum bayar, itu dinamakan piutang. Nah, itu harus jelas. Kalau bondnya sudah jatuh tempo, misalnya janji bayar tanggal 20 Juli ya, tanggal 20 Juli harus benar-benar terbayar agar kita punya cukup cash untuk beroperasi. Dan AP manajemennya, AP itu account payable atau hutang kita ke orang lain itu juga harus jelas kapan harus dibayar. Kalau masih jauh ya nggak perlu dibayar sekarang, bayarnya yang dekat-dekat aja atau yang sudah jatuh tempo. Ini adalah tipe pinjaman berdasarkan periode utang. Ada utang jangka pendek kurang dari 1 tahun, jangka menengah 1-5 tahun, jangka panjang 5-10 tahun. Kemudian berdasarkan penggunaannya ada real estate loan, pinjaman untuk KPR rumah atau toko. Terus ada non real estate loan, pinjaman untuk mobil, motor dan sebagainya. Terus untuk personal loan, konsumsi pribadi, beli handphone, TV, kredit kecil-kecilan kayak gitu. Kemudian berdasarkan ada tidaknya jaminan, ada jaminan yang secure, pinjaman yang secure, jadi dia harus memerlukan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Ada yang unsecure yang tidak perlu menggunakan jaminan. Berdasarkan bunga itu ada fixed rate, ada juga variable rate. Fixed rate itu bunga yang tidak akan berubah sampai pinjaman yang selesai. Kalau variable rate itu bisa berubah mengikuti suku bunga pasar. Fixed rate itu biasanya kalau kalian KPR itu ada yang tulisannya fixed rate 3 tahun. Nah, 3 tahunnya itu bunganya tidak akan berubah, tapi setelah 3 tahun maka dia akan masuk ke variable rate. Bunganya bisa berubah kapanpun tergantung suku bunga pasar. Suku bunga pasar juga banyak variabel yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan tipe pembayaran. Ada single payment loan, ada line of credit, amortized loan, balloon payment loan. Ini sekedar pengetahuan aja sih sebenarnya buat kalian. Kemudian biaya peminjaman. Biaya pinjaman tadi ada bunga tahunan, bunga bulanan, bunga efektif. Interest rate itu tingkat suku bunga. Kalau di ekonomi bahasa Inggrisnya bunga itu bukan flower tapi interest. Kemudian biaya dari pinjaman itu ada biaya provisi, biaya appraisal, biaya administrasi dan lain-lain. Sumber pendanaan. Sumber pendanaan itu bisa dari modal sendiri atau tabungan. Kemudian pinjaman keluarga, pinjaman tetangga, ke pegadaian, ke bank, ke perusahaan venture, ke leasing dan sebagainya.
Atau bisa pinjam ke supplier. Pinjam ke supplier itu maksudnya hutang tadi. Jadi kita ambil dulu barangnya, bayarnya nanti kalau barangnya udah laku, atau nanti bayarnya 30 hari kemudian untuk supplier. Atau ke customer. Kalau yang pinjaman ke customer tuh biasanya sistemnya pre-order. Saya mau konveksi bikin jaket, buka pre-order 30 hari. Mereka bayar dulu uangnya, baru diproduksi. Ini ukuran finansial. Tadi likuiditas itu bisa diukur dengan rasio lancar atau current ratio, mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam hal melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Ini caranya adalah current asset dibagi current liability. Kemudian quick ratio, mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Kalau tadi kalau current ratio itu yang penting bisa melunasinya. Kalau quick ratio itu dengan aset lancarnya. Ini current aset lancar dikurangi persediaan, kemudian dikurangi lagi hutang lancarnya. Bisa dengan juga, kalau tadi dari secara aset lancarnya, sekarang dengan pengelolaan asetnya. Bisa diukur dengan inventory turnover atau perputaran persediaan. Jadi ini menunjukkan efektivitas penggunaan persediaan dalam mendapatkan penjualan. Rumus dari inventory turnover ini penjualan dibagi persediaan atau menggunakan days sales outstanding. Jadi efektivitas pengelolaan piutang yang dimiliki. Semakin cepat piutang tertagih, akan semakin cepat kita mendapatkan cash untuk kebutuhan operasi usaha. Yang ketiga adalah fixed asset turnover, menunjukkan efektivitas penggunaan fixed asset dalam mendapatkan penjualan. Dan yang terakhir adalah total asset turnover. Tadi persediaan, sekarang pengelolaan hutang. Itu bisa diukur dengan debt ratio, menunjukkan proporsi pendanaan dalam suatu usaha. Kemudian bisa menunjukkan time interest earned, menunjukkan kemampuan pembayaran bunga atas hutang-hutang perusahaan. Jadi kalian bayangkan perusahaan sebesar BCA misalnya, atau perusahaan sebesar Unilever, itu bunganya nggak cuma 1 juta 2 juta, bunganya sangat besar sekali, bunga dari hutang mereka. Tadi udah 3, sekarang masuk ke profitabilitas atau keuntungan. Jadi bisa diukur dengan profit margin, menunjukkan kemampuan bisnis dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian bisa menggunakan basic earning power, menunjukkan kemampuan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba kotor. Bisa menggunakan ROA, return on asset, yang menunjukkan kemampuan aset yang dimiliki dalam menghasilkan keuntungan bersih. Atau bisa menggunakan ROE, return on equity, menunjukkan kemampuan modal untuk menghasilkan keuntungan. Lalu kita masuk ke tips pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah tentukan siklus konversi kas. Kemudian mengoptimalkan kebijakan manajemen kas, jadi kapan harus bayar utang, kapan harus narik piutang, dan sebagainya. Kemudian optimalkan kebijakan manajemen persediaan, kapan harus. Jadi gini, kalau kalian masih punya banyak barang persediaan, kemudian kalian melakukan order ulang, maka kalian akan kena biaya penyimpanan dan biaya kerusakan. Makin lama barang disimpan akan makin cepat rusak, dan ketika barang persediaan kita rusak, maka itu sebuah kerugian bagi kita. Kemudian optimalkan kebijakan manajemen piutang. Tadi ada seseorang yang udah masih punya hutang dan belum dibayar, ya jangan dikasih lagi kayak gitu. Kemudian kebijakan manajemen hutang. Nah, ini adalah tips dan trik mencari pinjaman aman. Yang pertama, pahami benar karakteristik bisnis Anda. Kalau memang mampunya berutang 10 juta, ya jangan berutang 50 juta. Jadi kita harus tahu kemampuan bayar kita seberapa. Hitung benar-benar kebutuhan keuangan Anda, ukur kekuatan pembayaran Anda, jadi mampunya bayar bulanan itu maksimal berapa. Yang perlu kalian pertimbangkan juga adalah fixed cost yang harus kalian keluarkan, itu jangan sampai terabaikan. Kemudian perkiraan besarnya bunga yang harus dibayarkan dan periode pinjaman itu juga harus kalian pikirkan.
Jika diperlukan, minta penjelasan lebih detail dan lakukan simulasi. Misalnya kalau kalian mau pinjam uang di bank, melakukan kredit di bank, ya kalian minta penjelasan lebih detail dan simulasi pembayarannya seperti apa, nanti sampai beberapa tahun seperti apa. Dan siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Terakhir adalah latihan soal. Silahkan nanti kalian kerjakan di forum yang ada di Scalsa, masing-masing orang satu. Kurang lebihnya seperti ini materi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.